Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos untuk seleksi P3K ya di tahun 2023 yang sekarang sedang melaju ke tahap pengisian DRH, selamat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan lancar menjadi ASN di tahun 2024. Nah, di sini ada informasi menarik ya tentang tenaga honorer yang tidak lolos P3K 2023 bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024, dan ini skemanya ya. Nah, jadi dari Tribun ya, bagi Bapak Ibu yang kurang beruntung di tahun 2023 tentunya karena tidak lolos seleksi P3K 2023, ada kabar nih ya, bahagia dari Kemenpan RB ya, atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB. Nah, menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, kini pemerintah tengah mempersiapkan penataan ASN melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Itu artinya peserta yang tidak lolos P3K 2023 maka akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nah, rencana itu tengah dirumuskan ya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Undang-Undang ASN 2023 ya dikatakan bahwa pemerintah harus menyelesaikan perihal masalah honorer paling lambat nih ya Desember tahun 2024. Menpan RB pun mengatakan ada 3 skema utama perihal pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Nah, skema yang pertama, keputusan Menteri Pan RB nomor 648 garis miring 2023 yaitu tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus untuk jabatan fungsional. Nah, keputusan itu mengatur terkait 80% ya kuota untuk formasi seleksi calon ASN yang diperuntukkan bagi honorer prioritas, salah satunya sudah mengabdi setidaknya 5 tahun. Nah, seperti diketahui ya untuk sebelumnya bahwa ada 2 kategori pelamar, yaitu untuk kategori khusus dan kategori umum. Nah, untuk kategori khusus ini biasanya honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun ya, kemudian dan sudah mengabdi 5 tahun berturut-turut ini ya. Kemudian lalu yang kedua, pengangkatan tenaga honorer menjadi status P3K paruh waktu. Nah, ini ada skema yang kedua ya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi paruh waktu. Adapun data tenaga honorer akan divalidasi serta diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP dan Badan Kepegawaian Negara BKN. Jadi jika para tenaga honorer tersebut lolos, maka dia akan diangkat menjadi P3K paruh waktu selain penuh waktu. Jadi selain ada 2 skema, ada juga skema yang ketiga dengan pantauan kinerja para calon P3K tahun 2024. Nah, dalam hal ini ya, setelah semua dokumen divalidasi, kemudian nama-nama calon P3K tahun 2024 akan dimasukkan ke dalam platform khusus untuk dilihat bagaimana kinerjanya. Ini pun sama halnya dengan skema pemeringkatan. Apabila tenaga honorer memiliki peringkat yang baik, maka dia akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN 2024 ya. Nah, pada umumnya sama Bapak Ibu, nanti akan divalidasi dan diverifikasi ke dalam platform khusus ya, dilihat bagaimana cara kinerjanya. Nah, sementara honorer yang tidak lolos juga ya, Menpan RB siap angkat jadi prioritas utama nih ya. Nah, jadi kabar gembira menyenangkan ya tentunya untuk Bapak Ibu yang sekarang belum lolos untuk P3K, baik itu P3K maupun PNS ya. Angin segar ini sampaikan Menpan RB ya, bahwa tenaga honorer yang tak lolos akan mendapatkan kejutan nih, dikutip dari Ayo Bandung ya. Kejutan tersebut berupa jaminan kuota CASN 2024 untuk tenaga honorer di setiap daerah.
Tentunya kuota tersebut dalam lingkup besar karena saat ini tengah merampungkan semua masalah honorer alias non ASN. Jadi dengan seperti itu, kabar bahagia ini penting ya untuk diketahui oleh setiap non ASN seluruh Indonesia. Menpan RB pun saat ini tengah merampungkan PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 telah diresmikan dan kini menjadi payung hukum bagi tenaga honorer. Jadi pemerintah pun diamanatkan oleh Undang-Undang ASN tahun 2023 untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini paling lambat 2024 ya. Nah, setelah bulan Desember 2024 pemerintah tak boleh lagi membuka rekrutmen ASN. Nah, dalam hal ini Menpan RB pun telah menyiapkan 1,6 juta yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi P3K. Maka itu para honorer yang tak lolos seleksi di P3K tahun 2023 tak perlu bersedih hati. Menpan RB sudah memprioritaskan sebanyak 1,6 juta tenaga honorer ya yang akan dialihkan dan diberi afirmasi menjadi P3K tahun 2024. Nah, adapun kategori khusus dalam tenaga honorer yang diproyeksikan akan diangkat ya yakni ex THK2 dan non ASN termasuk guru dan nakes. Yang paling menjadi prioritas adalah para guru yang sudah mengabdi di daerah 3T. Daerah 3T tersebut terdepan, terluar, dan tertinggal yang kini menjadi salah satu fokus penataan ASN. Seperti disampaikan ya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan mengangkat guru honorer yang bekerja di daerah 3T dan diberikan afirmasi menjadi P3K tahun 2024. Lebih lanjut ya, tenaga honorer ya seperti yang disampaikan Menpan RB ya Abdullah Azwar Anas bahwa tidak hanya tenaga non ASN yang akan menjadi prioritas utama tetapi untuk lulusan baru pun tahun 2024 secara besar-besaran akan diangkat ya di serentak di tahun 2024 menjadi ASN ya tentunya melalui proses seleksi. Nah, khusus untuk talenta-talenta muda ini atau fresh graduate ini sudah menjadi kebutuhan negara di masa depan untuk talenta digital. Maka untuk tenaga honorer yang tak lolos atau belum lolos tahun 2023 tidak perlu khawatir karena pemerintah tengah memikirkan dan menyelesaikan ini ya. Menpan RB pun saat ini tengah kebut PP turunan Undang-Undang ASN 2023 supaya segera selesai dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 bisa segera dimulai. Ya tentunya dengan demikian informasi terkait langkah Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 sebelum Desember 2024 ya. Itulah informasi yang menarik buat Bapak Ibu. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.